Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Arham, Stambuk F1 C118081. Baik, saya akan memaparkan materi PPT saya mengenai fermentasi yang berjudul pemanfaatan serbuk gergaji menjadi biobutanol C4 H9OH dengan bakteri Clostridium acetobactericum. Sebagai pendahuluan, kayu segon atau sering disebut Albizia chinensis merupakan salah satu jenis kayu yang jumlahnya cukup melimpah di Indonesia. Berdasarkan data pada tahun 2015, produksi kayu segon di Indonesia mencapai 2,58 juta meter kubik. Hal ini karena kayu ini termasuk jenis tanaman cepat tumbuh yang paling banyak sehingga banyak dibudidayakan oleh masyarakat, khususnya di Jawa. Kayu segon banyak digunakan pada pembangunan perumahan konstruksi, pembuatan peti, pulp, dan korek api. Sehingga jadi jika penggunaan kayu segon tinggi, maka akan dihasilkan juga limbah kayu yang tinggi. Hal ini bisa kita lihat dari jumlah serbuk gergaji yang dihasilkan sebagai limbah atau hasil dari kayu segon itu sendiri. Selanjutnya, jenis-jenis fermentasi. Fermentasi dibagi atas. Yang pertama, fermentasi submerged culture, kemudian fermentasi solid state, kemudian fermentasi aerob, kemudian fermentasi anaerob, kemudian fermentasi mikroaerofilik, kemudian fermentasi spontan, kemudian fermentasi tidak spontan, kemudian culture beach, kemudian culture feed beach, kemudian culture continue. Mengenai penjelasan dari jenis-jenis fermentasi dapat dilihat pada slide yang ada di PPT tersebut. Selanjutnya, skema dari proses fermentasi yang saya buat. Yang pertama, raw material. Di sini raw materialnya menggunakan serbuk gergaji. Kemudian sebagai fermenter mikroba digunakan bakteri Clostridium acetobactericum. Dapat dilihat pada gambar bakteri Clostridium acetobactericum perbesaran 1000 kali. Kemudian produknya yaitu biobutanol. Sebagai raw material yaitu serbuk gergaji, di mana serbuk gergaji adalah salah satu jenis limbah industri mebel yang belum termanfaatkan dengan baik. Serbuk gergaji mengandung sekitar 38-50% selulosa, hemiselulosa 22-32%, kemudian lignin 15-25%, dan sisanya adalah abu. Selulosa atau C6H10O5N adalah komponen utama yang ada pada hampir semua sel tumbuhan. Selulosa terdiri dari rantai panjang polimer yang terbentuk dari monomer glukosa. Selulosa dapat dimanfaatkan sebagai bahan utama pembuatan kertas, plastik, tekstil, dan produksi turunan seperti alkohol, serta bahan bakar biofuel. Selanjutnya, berikut struktur primer dari kayu segon, di mana di sini terlihat selulosa, lignin, hemiselulosa, dan selulosa. Berikut struktur mikrofibril, di mana dapat kita lihat struktur mikrofibril yaitu berbentuk amorf dan kristal. Secara alamiah, molekul-molekul selulosa tersusun dalam bentuk-bentuk fibril yang dihubungkan dengan ikatan glikosidik. Fibril-fibril ini membentuk struktur kristal dan struktur amorf yang dibungkus oleh lignin. Komposisi kimia dan struktur demikian membuat kebanyakan bahan selulosa pada tanaman bersifat kuat dan keras, sehingga tahan terhadap peruraian secara enzimatik. Berikut adalah jalur produksi atau skema produksi dari biobutanol. Yang pertama, serbuk gergaji dilakukan preparasi, kemudian dilakukan penjemuran, kemudian dilakukan pengayakan, kemudian didelignifikasi atau dilakukan pemutuskan ikatan lignin, kemudian yaitu treatment
di mana treatment di sini meliputi hidrolisis, inkubasi, fermentasi, sterilisasi, dan analisis kadar butanol. Pre-treatment yang sangat penting yaitu delignifikasi, di mana lignin merupakan zat senyawa organik yang memiliki polimer banyak dan merupakan polimer aromatik fenolik yang sangat tinggi. Lignin berfungsi merekatkan serat selulosa dan hemiselulosa. Proses delignifikasi dilakukan dengan menggunakan NaOH 10%. Hal ini bertujuan untuk melepaskan selulosa dan hemiselulosa dari ikatan lignin. Berikut dari gambar delignifikasi di mana selulosa, lignin, dan hemiselulosa strukturnya mulai terpisah atau dapat dikatakan strukturnya rusak akibat adanya proses delignifikasi. Hal inilah yang akan nantinya mempermudah proses fermentasi, di mana glukosa dapat diteruskan di dalam fermentasi. Selanjutnya yaitu treatment. Treatment meliputi proses hidrolisis selulosa, di mana hidrolisis adalah suatu reaksi perubahan kimia dengan mengurai suatu senyawa atau molekul menjadi molekul atau senyawa yang lebih sederhana. Proses hidrolisis dilakukan dengan menggunakan bantuan enzim selulase yang berfungsi memotong ikatan 1,4 beta glukosida pada polisakarida selulosa menjadi monosakarida glukosa. Glukosa yang dihasilkan akan diteruskan ke tahap metabolisme. Berikut proses hidrolisis di mana dihasilkan glukosa dari pemutusan ikatan glukosida. Selanjutnya, transformasi senyawa. Fermentasi glukosa oleh bakteri Clostridium acetobutyricum. Ini glukosa akan diubah menjadi senyawa baru berupa larutan aseton, butanol, etanol dengan sisa glukosa, gas CO2, dan H2O. Pembentukan senyawa ini dapat dilihat pada reaksi berikut. Proses fermentasi berlangsung secara anaerobik dan termasuk dalam fermentasi kultur beets karena adanya penambahan enzim selulase yang berfungsi untuk membantu hidrolisis selulase menjadi glukosa. Glukosa yang dihasilkan dari proses hidrolisis selain dapat diubah menjadi produk biobutanol, juga dapat digunakan sebagai sumber nutrisi bagi mikroba. Selanjutnya, fermenter mikroba. Berikut fermenter mikroba Clostridium acetobutyricum dengan perbesaran 1000 kali, di mana Clostridium acetobutyricum adalah bakteri basil gram positif. Bakteri ini dapat ditemukan di tanah walaupun dengan jumlah yang berbeda tiap lingkungan yang berbeda. Bakteri tersebut diklasifikasikan sebagai bakteri mesofil atau bakteri yang dapat hidup pada suhu 10-65 derajat Celcius. Bakteri dapat memetabolisme karbohidrat dan mampu menghasilkan banyak produk yang menguntungkan. Sekaligus bakteri ini memiliki kelebihan seperti dapat menghasilkan produk aseton, etanol, dan butanol. Bakteri Clostridium acetobutyricum membutuhkan kondisi anaerob obligat untuk tumbuh pada fase vegetatif. Pada fase aerobik, bakteri tersebut hanya dapat bertahan beberapa jam untuk membentuk endospora yang dapat bertahan selama bertahun-tahun. Endospora tersebut dapat kembali tumbuh secara vegetatif setelah kondisi anaerob kembali tercapai. Selanjutnya, berikut adalah proses atau skema pembentukan endospora dari bakteri Clostridium acetobutyricum secara vegetatif. Bakteri ini diklasifikasikan yang pertama kerajaan Bacteria, divisi Firmicutes, kelas Clostridia, ordo Clostridiae, famili Clostridiaceae, genus Clostridium, spesies Acetobacter Clostridium acetobutyricum. Ciri-ciri merupakan bakteri gram positif, bakteri anaerobik, dapat mengubah zat pati menjadi pelarut organik, sering ditemukan di tanah. Kemudian morfologi dari bakteri tersebut, yang pertama berbentuk basil, kemudian berukuran cukup kecil, kira-kira 0,7 sampai 1 mikrometer. Dapat menghasilkan spora,
Kemudian reproduksi secara seksual, kemudian dapat bertahan pada pH rendah 4-5, kemudian merupakan bakteri mesofil atau hidup pada 10-65 derajat Celcius, kemudian dapat tumbuh pada medium agar atau Na. Faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi dari bakteri Clostridium acetobacillicum yaitu yang pertama, konsentrasi inokulum. Inokulum merupakan biakan bakteri yang ditemukan di dalam substrat atau medium fermentasi. Kemudian pH. pH sangat berpengaruh terhadap proses fermentasi untuk pertumbuhan bakteri Clostridium acetobacillicum. pH optimum yang dibutuhkan oleh bakteri tersebut yaitu 4-5. Kemudian ketersediaan nutrisi. Ketersediaan nutrisi di sini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri Clostridium acetobacillicum. Hal ini sangat menentukan jalannya proses fermentasi. Nutrisi yang dibutuhkan berupa berbagai jenis mineral yang merupakan sumber energi, baik nitrogen, karbon, magnesium, amonium, dan lain sebagainya. Kemudian konsentrasi senyawa atau penghambat, yaitu merupakan inhibitor yang mengandung senyawa antibiotik bagi mikroba, seperti alkohol, juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup mikroba. Kemudian suhu. Suhu dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba. Suhu optimum yang dibutuhkan oleh bakteri tersebut yaitu 10-65 derajat Celcius. Selanjutnya, berikut adalah diagram pertumbuhan dari bakteri Clostridium acetobacillicum. Secara umum, kurva pertumbuhan Clostridium acetobacillicum terdiri dari beberapa tahap, yaitu fase lag, kemudian fase log, kemudian fase stasioner, kemudian fase kematian. Berikut penjelasannya dapat dilihat pada slide. Fermentasi berlangsung selama 12 hari. Pada fase pertumbuhan, bakteri tersebut optimum memproduksi butanol pada fase stasioner atau hari ke-6, di mana terjadi pada saat laju pertumbuhan sama dengan laju kematian. Hal ini terjadi akibat kebutuhan nutrisi semakin berkurang. Selain itu, butanol merupakan zat yang bersifat toksik bagi mikroba. Selanjutnya, media pertumbuhan atau menggunakan media Na. Mana komposisi yang dibutuhkan yaitu 3 gram nutrien agar, 1% pepton, 10 gram ekstrak daging, 5 gram ekstrak yeast, 5 gram sodium chloride, 3 gram di potasium fosfat, 2 gram di amonium hidrogen fosfat, 2 gram di amonium hidrogen sitrat, 0,2 gram magnesium sulfat, 0,4 gram mangan sulfat, kemudian pH 4-5 dan suhu 10-65 derajat Celcius. Berikut adalah proses pembentukan glukosa dari proses hidrolisis, di mana glukosa di sini dapat digunakan sebagai sumber energi, selain dapat diubah menjadi produk biobutanol, aseton, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pembentukan glukosa C6H12O6 sebagai sumber energi. Setelah glukosa dihasilkan dari proses hidrolisis, kemudian proses fermentasi dapat berjalan dengan baik jika kebutuhan nutrisi mikroba dapat tercukupi selama proses fermentasi berlangsung. Berikut proses terbentuknya glukosa sebagai sumber energi. Enzim selulosa yang diproduksi oleh bakteri Clostridium acetobacillicum dan akibat adanya penambahan enzim selulose selama proses fermentasi dapat menghidrolisis ikatan beta 1,4 glikosidik. Hidrolisis ini dapat mendegradasi selulosa menjadi gula yang lebih sederhana, yaitu glukosa yang siap masuk jalur metabolisme untuk menghasilkan energi. Enzim selulase bekerja dengan konsep C1CX, ekso beta 1,4 glukanase. Faktor C1 menghidrolisis selulosa kristalin, kemudian endo 1,4 glukanase, faktor CX menghidrolisis selulosa amor, beta 1,4 glukosidase menghidrolisis selebiosa menjadi glukosa. Selanjutnya, metabolisme pembentukan energi dapat dilihat pada slide. Berikut metabolisme pembentukan energi dari biomasa, kemudian biomasa dihidrolisis menjadi glukosa. Glukosa ini akan diubah menjadi asam piruvat dan
Dari asam piruvat akan diproduksi menjadi etanol, produk etanol, aseton, dan butanol. Selanjutnya, jalur fermentasi. Dapat dilihat pada gambar pada slide. Jalur fermentasi dari glukosa monosakarida, kemudian diubah menjadi asam piruvat, kemudian masuk di dalam diubah menjadi asetil CoA, CO2, dan H2. Kemudian diubah jadi beberapa produk. Masih di jalur fermentasi, glukosa ini akan melewati jalur HDP, jalur HMP, jalur KDGP untuk menghasilkan asam piruvat, di mana asam piruvat ini akan diteruskan dalam fermentasi dan diubah menjadi beberapa produk. Dapat dilihat pada slide produk yang dihasilkan. Kemudian jalur produksi fermentasi. Dapat dilihat pada slide jalur produksi fermentasi, di mana garis tak putus menunjukkan alur fermentasi pada fase perbanyakan. Sedangkan garis terputus menunjukkan alur fermentasi pada fase statis. Ketika sel masuk ke dalam fase statis dan kandungan butirat tinggi, terjadi fermentasi glukosa dan pentosa menjadi aseton. Selain itu, terjadi konsumsi butirat asetat menjadi butanol dan etanol. Glukosa dan pentosa diglikolisis menjadi piruvat. Piruvat didekarboksilasi menjadi asetil CoA oleh piruvat piridoksin oksidoreduktase, kemudian dikondensasi menjadi dua molekul asetil CoA menjadi asetoasetil CoA oleh asetil CoA transasetilase. Asetoasetat dipecah menjadi aseton dan CO2 oleh asetoasetat dekarboksilase. Kemudian gugus CoA dari asetil CoA ditransfer ke butirat atau asetat sehingga menjadi butiril CoA atau asetil CoA. Reaksi ini dikatalis oleh asetoasetil CoA butirat atau asetat CoA transferase. Kemudian butiril CoA direduksi menjadi butiraldehid oleh butiraldehid dehidrogenase. Kemudian direduksi menjadi butanol oleh butanol dehidrogenase, sedangkan asetil CoA direduksi menjadi asetaldehid oleh asetaldehid dehidrogenase. Kemudian direduksi menjadi etanol oleh etanol dehidrogenase. Selanjutnya, berikut adalah reaktor fermentasi mikroba dan sterilisasi. Reaktor ini dibuat menggunakan botol, di mana botol ini telah disterilkan, kemudian proses fermentasi berlangsung selama 12 hari dalam inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius dalam kondisi anaerobik. Kemudian setelah proses fermentasi selesai, tutup botol dilepas. Kemudian diganti dengan kapas lemak dan kertas coklat untuk disterilkan menggunakan autoklav selama 60 menit. Hasil fermentasi yang telah disterilkan kemudian diambil beberapa mili atau sekitar 45 mili untuk disentrifuga. Kemudian selama 30 menit dengan kecepatan 3000 rpm sebelum dilakukan analisis kadar butanol. Produk yang dihasilkan yaitu butanol C4 C4H9OH. Butanol adalah suatu alkohol yang dapat digunakan sebagai aditif bensin pada pembakaran internal tanpa memodifikasi mesin. Keuntungan dari butanol adalah angka oktan yang cukup tinggi, yaitu 80-81, dan kandungan energinya tinggi, hanya sekitar atau kurang lebih sekitar 10%, lebih rendah daripada bensin. Butanol adalah hidrokarbon rantai panjang bersifat nonpolar, tidak larut dalam air, dan titik nyalanya tinggi, serta mempunyai tekanan uap rendah, yaitu sekitar 0,3 psi. Biobutanol diproduksi dengan cara hidrolisis menggunakan enzim selulase dan fermentasi mikroba. Nama IUPAC dari butanol yaitu N-butil alkohol, sedangkan massa molar 74,12 gram per mol, densitas 0,81 gram per cm kubik, titik lebur minus 89,8 derajat Celcius, titik didih
117 sampai 117,7 derajat Celcius, gas aman 16 sampai 10, 16,10, titik nyala 35 derajat Celcius. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Bila terdapat kekeliruan dan kesalahan, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.